sore teman-teman di bloggers. Hari ini kita mulai memasuki bulan April. Bulan April untuk negara kita menjadi bulan yang sangat penting, terutama bagi kaum perempuan. Karena di bulan April ini ada peringatan Hari Kartini, di mana Ibu kita Kartini memperjuangkan emansipasi perempuan terhadap laki-laki. Tapi sampai di abad sekarang ini 2022 masih sering terjadi kekerasan atau ketidaksetaraan gender atau pelecehan terhadap perempuan. Nah, kita akan coba membahas lebih spesifik tentang pelecehan dan kekerasan perempuan yang terjadi di kampus. Ngeri kan? Kampus. Padahal kampus ini tempatnya orang-orang pandai. Gitu. Ini saya bacakan ini bersama kita di studio sudah ada Dr. Oktiva, orang kacamata reflektor. Dr. Oktiva Anggraini, SIP, SPD, MSI. Itu bulan sekolah di kapan? Aku ratakan sekolahnya. Kemudian beliau dari Visipol Universitas Widya Mataram. Nah, ada beberapa poin penting yang kita bahas yang tidak pernah berhenti bermasalah tentang perempuan, tapi lebih spesifik gitu kan. Selamat pagi, Bu Okti. Selamat pagi, Mas Di. Bu, Ibu itu kan perempuan ya? Benar ya? Jadi saya harus tanya dulu, karena yang bicara artinya begini. Kenapa sih Bu, perempuan itu terus berjuang dari zaman Kartini sampai sekarang itu memperjuangkan yang diperjuangkan kan apa? Padahal kalau sekarang itu kan udah lihat ada Perdana Menteri perempuan, ada menteri kita juga ada perempuan, ada gubernur kita juga perempuan, ada apalagi jenderal polisi kita juga ada yang perempuan. Terus yang kurangi apa? Ini dari perspektif gendernya, Bu. Monggo Bu silakan. Baik, memang menarik sekali ya berbicara tentang perempuan di era global ini, begitu ya. Dan kita juga mengingat semangat dari Ibu kita Kartini, begitu ya. Dan kalau dilihat dari jumlah tadi yang menduduki tempat-tempat atau posisi penting di masyarakat memang bertambah, gitu ya. Tetapi in general bahwa pemenuhan hak perempuan ini masih perlu diperjuangkan, ya. Kesetaraan, ya, gender, kemudian pemenuhan ekonomi perempuan sendiri, kemudian juga dia harusnya bebas dari kekerasan, ya seperti di mulai tadi di awal ada kekerasan seksual, gitu. Bahkan yang dipersoalkan kan di khususnya dalam perbincangan kali ini ya adalah tentang kekerasan seksual di kampus. Kita nilai itu tempat atau zona yang nyaman, melindungi, isinya orang-orang ilmiah, harusnya kan secara nasional itu nyaman, gitu ya. Tetapi ternyata tetap ada tadi ya, relasi kuasa yang tidak seimbang. Itu kan yang selalu diperjuangkan perempuan, gitu ya. Sehingga bagaimana di dalam pemenuhan pendidikan itu seseorang dalam hal ini baik laki-laki maupun perempuan, karena pelecehan atau kekerasan seksual itu tidak hanya terjadi pada perempuan saja, sebetulnya pada mahasiswa pun juga dialami, hanya proporsinya sedikit. Mahasiswa dan mahasiswi. Tapi mahasiswa juga mengalami pelecehan seksual di kampus. Ya, jadi tidak terbatas pada mahasiswi saja loh, dan juga dalam batasan ini perlu kita sepakati bahwa unsur kampus itu tidak hanya mahasiswa dan dosen, tetapi juga mungkin pelecehan sesama dosen, pelecehan pimpinan dengan karyawan, begitu ya, atau karyawan dengan mahasiswa, mahasiswi, begitu itu terjadi. Mahasiswa-mahasiswi, karyawan dengan mahasiswanya juga ada. Ya, misalnya mahasiswa ya dilecehkan. Iya. Oke, fakta-fakta yang seringkali tidak terungkap ya. Mungkin datanya Mas Dwi punya data, saya punya data, gitu ya. Misalnya tahun 2019 itu ada komisi gender itu yang mengamati ada peningkatan jumlah perilaku kekerasan yang bias gender begitu ya. Itu meningkat 358%.
300 berarti 3 kali lipat. Iya, 3 kali lipat. Itu di mana? Ya, di Indonesia. Di Indonesia gitu ya. Jadi jumlahnya jadi berapa? Datanya memang ya nggak salah ya. Misalnya 2019 itu dikatakan 409, lalu 409. Iya. Terus 2020 1425. Kan betul. Oh, 1425. Iya. Kemudian ini dari ini ya apa namanya? Satu komite yang membahas tentang kekerasan berbasis gender, ya, terutama yang ada di cyber. Ya. Mungkin yang lain lagi yang dilakukan IDAI misalnya itu mengamati dari sisi yang lain bahwa ternyata kekerasan itu juga ada di ranah di rumah, di domestik. Oh, di domestik. Ini di kampus ya? Kalau ini yang di rumah ya, kalau yang di kampus tadi ya, dan bahwa meningkat sebegitu banyak. Artinya persoalan-persoalan kekerasan seksual ini bisa terjadi di mana saja. Tapi nanti kalau berkaitan dengan kampus, memang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi ada unsur kampus, kemudian korban sendiri, begitu ya, dan faktor dari tentunya masyarakat. Dan perlu kita batasi begitu ya pengertian dari kekerasan seksual itu adalah setiap perbuatan yang merendahkan, kekerasan atau pelecehan gitu ya? Ya, menghina, kemudian melecehkan, menyerang tubuh gitu ya, fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa, kan jelas tadi ya contoh-contohnya ya, atau relasi gender yang berakibat pada perilaku atau penderitaan fisik, psikis, termasuk mengganggu kesehatan reproduksinya. Ya. Dan itu tidak diinginkan sehingga kemudian tidak diinginkan ya, tidak diinginkan oleh korban, oleh perempuannya katakanlah ya, itu. Entah korbannya kan bisa laki-laki bisa perempuan, tapi kalau tidak diinginkan, ya, tidak diinginkan ya. Dan khususnya karena kejadiannya di kampus kemudian hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal, itu kuncinya. Hilangnya kesempatan mendapatkan pendidikan secara optimal. Kalau ini dari mahasiswa ya korbannya ya, kalau dia misalnya karyawan ya otomatis dia bilang kesempatan untuk bekerja dengan nyaman ya. Kalau dia dosen pun demikian begitu. Kalau dia misalnya dengan koleganya berarti dia proses pengajarannya kan tidak nyaman ini, misalnya dia dilecehkan oleh pimpinannya begitu kan, kemudian dia jadi ya mau mengajar takut ya, ada ancaman-ancaman yang tidak nyaman dan itu tidak hanya diderita secara fisik tetapi juga psikis. Nah, pertanyaan saya gini, kata kuncinya adalah ketika korban tidak menginginkan. Jadi yang diatur dalam Permendikbud yang terbaru nomor 30 2021 tentang pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi atau PPKS itu kuncinya adalah ada perbuatan seksual ya, baik fisik maupun non fisik, bahkan lewat internet pun itu bisa. Bahkan kategori misalnya melirik tapi tidak diinginkan atau tidak diinginkan itu masuk di sini. Betul ya, kena kalau tidak diinginkan korban. Saya betul. Pembulian kata-kata pelecehan itu masuk. Bahkan ada riset yang juga menggambarkan semacam ada pengelompokan yang itu mengkondisikan perempuan itu dilecehkan. Itu ada, itu sudah termasuk kategori kekerasan seksual. Jadi tidak hanya sebatas maaf ya persentuhan, perkosaan ya, sebatas itu ya? Tidak. Oke, jadi teman-teman sebentar, ini menjadi sangat menarik. Jadi kekerasan atau pelecehan seksual itu tidak hanya sebatas pada perkosaan, persentuhan badan. Bahkan dengan era sekarang kan perkembangannya lewat bahkan ini yang tadi yang menarik. Nah sekarang kalau begitu melirik gitu, misalnya kita melirik gitu, tapi perempuan tidak ingin itu terjadi gitu. Iya, biasanya kalau untuk yang case-case seperti ini sih tidak terlalu bermasalahkan. Ya. Tapi ada juga yang kemudian kan keberatan kan, misalnya kalau misalnya kasus bimbingan skripsi begitu ya, diperlakukan tidak nyaman dengan misalnya ingin melihat anggota tubuhnya, melirik dengan sangat tidak sopan, ini kan membuat risih ya, dan dia tidak tenang, minta diganti pembimbingnya, misalnya seperti itu. Oh gitu ya, itu banyak terjadi. Iya, itu banyak terjadi. Gitu. Dan kalau tadi kemudian diungkapkan, kenapa masih muncul ya, kan ada 3 faktor dari penderita sendiri atau korbannya, pemerintah maupun dari
perguruan tinggi. Kalau dari korban tentunya dia sudah memiliki rasa malu ya, takut nanti kalau itu diungkap aib akan datang padanya. Ya, kalau sampai di press release-kan atau diberitakan, nama kampusnya akan ikut tercoreng. Kemudian bagaimana masa depan dia? Pasti nanti mungkin laki-laki atau pasangannya tidak bisa menerima posisinya. Kemudian dia juga tidak ingin terjadi victimisasi dari kepolisian. Kemudian dia juga menjadi korban dari stigma masyarakat selama ini kan, yang mengatakan bahwa ya sih perempuannya soalnya memancing kalau perempuannya memancing gimana itu? Makanya seksi, padahal sebetulnya tidak seperti itu ya. Jadi perspektif dari pelaku sendiri kan jarang diungkap begitu ya. Jadi yang ketidakadilannya di mana? Ketidakadilannya di mana? Ya dari berbagai sisi pelakunya itu jarang diungkap gitu? Jarang dieksploitir ya. Jadi rata-rata kan yang dieksploitir kadang-kadang malah korbannya. Oh gitu ya. Kemudian dari sisi kampusnya sendiri, dia ada kekhawatiran. Nanti kalau dilaporkan ke kampus, apakah ada mekanisme mulai dari pelaporan sampai penanganan sampai tuntas dia bisa menjadi mahasiswa biasa dan lulus? Ini kan tidak ada jaminan, bukan garansi. Jadi akibat itu kemudian si korban atau tadi mahasiswa atau karyawan atau dosen kan kemudian agak takut ya, bahkan mungkin takut sekali untuk melapor ya. Oke. Kemudian ada juga peraturan kampus, nanti kalau kamu memberitakan ini berarti dari sisi nilai kepatuhan buruk, kemudian nanti akan ada ancaman di DO atau mungkin skripsinya malah tidak selesai dan harus pindah kampus. Ini kan persoalan yang sudah jatuh tertimpa tangga dan berkali-kali begitu ya. Kemudian kalau dia menjadi korban pemberitaan itu kan seperti ada pemerkosaan juga berkali-kali dalam tanda petik ya. Artinya dia sudah diperkosa misalnya kalau atau korban pelecehan, tetapi kemudian dia juga diulang lagi disorot oleh media berkali-kali, bahkan kadang-kadang namanya pun tidak disamarkan oleh media. Oh gitu. Ya. Nah, jadi persoalan kekerasan seksual di kampus itu tidak hanya semata-mata urusan kampus, tapi juga ada kepedulian dari tadi ya, masyarakat, pers, pemerintah untuk tadi mengangkat ini dan memposisikan sampai tuntas, sampai ada penanganan yang memang adil ya, dan harus hati-hati ya, harus hati-hati. Itu prinsipnya yang ditekankan oleh undang-undang ini. Jadi undang-undang terbaru ini saya rasa undang-undang apa? Nomor berapa? Permendikti nomor 30 2021. Permendikti nomor 20 tahun 30 tahun 2021. Iya. Dan ini kan ini soal apa tadi? Soal pencegahan penanganan kekerasan seksual. Pencegahan. Iya. Penanganan Kekerasan seksual dengan PT kekerasan seksual perguruan tinggi ya, hubungan PT. Nah, ya. Pertanyaannya adalah ini ada sanksinya nggak? Oh ada, jadi misalnya mohon maaf, mungkin misalnya kalau contohnya Bokti tadi dosen pembimbing yang melakukan itu. Nah itu si dosen itu akan kena sanksi apa, Bu? Berdasarkan Permendikti. Ada, jadi macam-macam ya dia diatur di sini. Tapi yang jelas ini adalah satu landasan gitu ya, juga mengamankan pimpinan PG itu untuk melakukan serangkaian treatment ya, mulai dari pelakunya, korbannya begitu. Jadi dia juga harus melindungi saksi, karena kan kesulitannya kan di saksi juga gitu. Dari ini yang pegang peranan siapa? Yang peranan ya kepala, maksudnya rektor ya? Rektor. Jadi setelah ada PP ini sebetulnya kemudian harus setiap kampus itu selambat-lambatnya 6 bulan dari diundangkan undang-undang ini harus membentuk semacam satgas. Dan satgas ini adalah anggotanya diusahakan tidak boleh berkaitan dengan struktural. Karena kalau nanti ya misalnya ya pelakunya adalah struktural begitu kan akan susah penindakannya kan. Dan kadang-kadang ya mohon maaf begitu, kasus-kasus seperti ini kadang terkuak itu misalnya menjelang pemilihan salah satu jabatan ya misalnya paling tinggi lah gitu, sebut saja rektor, dan itu terkuak di mana-mana gitu. Jadi kalau tidak terkait dengan jabatan tertinggi mungkin tidak semeriah itu gitu ya, tapi kemudian kan kasus ini bisa dipolitisir sehingga kemudian itu sudah tanggap sebetulnya. Jadi ini makanya satgasnya ini harus orang yang netral dan major ya, artinya
kenapa tidak mudah sekali ya, karena biasanya yang dipilih itu memang yang harus bijaksana ya. Oke. Itu dari lingkungan kampus juga? Iya betul, termasuk juga dari kalangan mahasiswa ada satgasnya itu Ya, yang baik. akan menangani ya. Ini udah tahun 2021 gitu permennya. Kemudian malah di tahun 2022 ya, itu menjadi 1.425 kasus tuh. Iya betul. Artinya kalau dihitung per hari selama tahun 2021 ya ini yang meningkat 300% 2021 ya. Jadi selama tahun 2021 itu setiap hari terjadi 4 kali kalau dihitung 365 hari. Ya, Itu jadi case-nya seperti itu. jadi artinya bahwa setiap hari ada 4 kali terjadi pelecehan seksual. Ya, nanti ada ya. Baik, saya malah ingin bertanya begini, Bu Okti, ya. Malah jadi kasusnya malah menjadi lebih kompleks. Apa mungkin ya? Mungkin nggak terjadi si katakanlah mahasiswi dengan dosen. Si mahasiswi dan dosen ini melakukannya dengan suka sama suka, itu terjadi nggak? Itu melanggar PP nomor 30 nggak? Tentu tidak ya. Kalau suka sama suka tidak. Soalnya itu, tapi kan rata-rata sebetulnya tidak suka sama suka ya, gitu. Tapi kan yang sering diberitakan kan, atau mungkin caranya menghindar si pelaku ini kan, itu kan dilakukan suka sama suka. Iya, suka sama suka. Dan maksudnya dengan persetujuan gitu. Artinya, oke lah, tidak suka sama suka yang dalam itu tidak mungkin. Kamu setuju nggak untuk begini kan itu ada nggak? Kalau tidak itu, jadi artinya gini ada. Jadi saya laki-laki juga, jadi artinya apakah dosen atau laki-laki itu juga harus disalahkan dalam hal ini gitu umpamanya. Tapi kalau terjadi satu persetujuan gitu untuk melakukan hal itu, tapi untuk melakukan dalam tanda petik hal itu termasuk pasti tidak ya. Jadi tadi dibatasi di awal ya, kalau yang namanya kekerasan itu ketika yang tidak diinginkan. Iya, yang bersangkutan tidak menginginkan gitu. Tetapi ada kondisi-kondisi yang tadi pada akhirnya kemudian itu terjadi begitu. Iya. Ada sebuah penelitian menarik itu sih, penelitian DES itu. Dia membagi 13 tipe perilaku kekerasan seksual di kampus. Iya. Misalnya tipe pemain kekuasaan itu dia menggunakan trik-triknya atau tindakannya itu untuk menggiring korban agar mau ya dengan adanya kompensasi, seperti misalnya nilainya bagus, diluluskan dengan cepat, kemudian kalau itu terhadap karyawan ya adanya promosi jabatan begitu. Jadi pengkondisian seperti ini kan otomatis kemudian si korban ini kan dalam relasi yang tidak setara gitu. Dia suka tidak suka ya akhirnya harus mau melakukan begitu ya. Harus mau ya, tapi kan dia suka, bukan suka tidak suka, etis terserah. Tapi ketika dia mau melakukan itu, so what? Ya, begini, seperti di awal, ketika itu tidak diinginkan dan kemudian dia kan bisa melapor. Ya. Persoalannya kan yang terjadi ini kan korban takut, kemudian terpaksa melayani. Terpaksa mau diajak makan, Lu diajak makan tuh pasal tak perlu mau dicolek-colek begitu ya, iya mau menemani. Tapi juga ada tipe-tipe yang menarik ini penelitiannya. Jadi dia katanya itu belas kalau bahasa Jawa itu. Jadi tipe yang begini, dia akan menceritakan kejelekan istrinya. Di rumah itu tidak nyaman ya, seperti nih istrinya ya, pokoknya suka dimarahi dan lain-lain. Jadi tambatan hatinya adalah si mahasiswi inilah kira-kira gitu. Tipenya seperti itu. Cintaku di kampus biru. Terus juga ada tipe-tipe yang misalnya tipe-tipe mental itu. Ini tadi yang pertama ada 13 tipe ya. Yang tadi soal tipe yang menggunakan relasi kuasa. Kemudian pemain kekuasaan, ada yang tipe ayah ibu, jadi tipe mentoring. Jadi dianggap bahwa ketika misalnya membelai, kemudian memperhatikan secara khusus tuh saya itu sebagai mentornya yang tempat bahu bersandar. Begitu lah ya. Jadi dengan tameng atensi kan. Itu terjadi juga pada dosen perempuan, pada pelajar terhadap
mahasiswa laki-laki kalau ada juga bisa ya. Itu. Jadi karena lakinya ganteng atau gimana? Iya, seperti itu. Jadi ada tipe-tipe yang berperilaku tadi sebagai penghidup seolah-olah begitu ya. Tapi sebetulnya dengan tendensi sebetulnya ingin melakukan sesuatu perbuatan yang tidak menyenangkan lah ya secara seksualnya. Itu termasuk di dalam perbuatan kejahatan seksual di kampus ya. Karena ya kalau bimbingan ya bimbingan saja lah, kenapa begitu ya. Tapi juga ada tipe-tipe yang melakukan itu tetapi di tempat tersebut. Maksudnya? Ya, ketika berdua sendiri begitu, tidak ada staff, tidak ada yang lain, dia akan melakukan. Jadi kalau di depan orang lain enggak. Terus ada juga tipe-tipe yang oportunis. Oportunis itu di antara kerumunan dia mencolek. Entah mencolek mata, payudara, atau menyenggol pipinya, begitu dengan sengaja ya. Oportunis tipe-tipe ini. Jadi penelitian itu menurut saya menarik ya, dan itu acap kali terjadi di sekitar kita kan. Oh iya? Ya, di kampus kita menganggapnya oh nggak apa-apa atau cuma hal biasa. Kenapa sih harus dilaporkan gitu ya. Jadi biasanya pelaporan itu muncul ketika diperkosa, diperlakukan yang sudah kebangetan, barulah melapor. Sehingga data itu seperti gunung es ya. Jadi kejadiannya itu mungkin saya rasa akan jauh banyak di bawahnya ya. Banyak sekali ya. Jadi tapi takut melaporkan dengan berbagai alasan. Apalagi misalnya kalau itu pada karyawati ya, apalagi karyawatinya janda. Ya, siapa yang akan ngopeni anak-anaknya atau merawat anak-anaknya? Ya, itu misalnya kalau memang dia kalau bisa kemudian dilecehkan begitu ya. Nanti kamu kalau misalnya tidak mau melakukan yang saya inginkan akan dipindahkan di tempat yang tidak basah atau akan saya keluarkan begitu ya. Nah, itulah kenapa kemudian muncul undang-undang ini, dan ada penanganan yang memang sampai rigid ya penanganan. Artinya tidak hanya sampai hanya si pelaku menyadari, tidak hanya itu, tapi ada sanksi-sanksi, misalnya diturunkan kepangkatannya, kemudian juga tidak boleh mengajar sekian semester, ada beberapa sanksi. Ada sanksinya di Permendikbud 30 tahun 2020. Pada tahun yang lalu ya. Kemudian di KUHP sendiri sih sebetulnya sudah mengatur, bahkan yang masyarakat tidak tahu atau mungkin tahu tapi tidak ingin memproses lebih lanjut, sebetulnya juga korban ini berhak meminta ganti rugi material terhadap peristiwa itu. Jadi korbannya berhak meminta ganti rugi ya? Tetapi yang terjadi kan begini ya, Mas Dwi. Rata-rata itu korban memperjuangkan yang kasus utamanya saja kan sudah sulit toh. Kenapa harus memperjuangkan materi yang tidak, kadang-kadang tuh hakim tidak akan memperhatikan. Sebentar Bu, maksudnya begini, kalau misalnya kita akan mengejar kasus pidananya begitu ya, ini yang saya dengar dari teman-teman hukum ya. Jadi mungkin nanti kalau yang kaitannya dengan pasal atau hukumannya berapa tahun mungkin akan lebih tepat ditanyakan hukum. Tapi dari sisi sosial ini loh ada relasi yang tidak seimbang. Jadi ketika dia mengejar yang utama saja untuk bisa ini pelakunya harus dieksekusi, itu saja sudah sulit sekali. Sulitnya kenapa? Ya misalnya tadi Mas, kalau relasi kuasanya saja sudah tidak seimbang, misalnya ini pimpinan atau senior, kemudian yang korbannya adalah mahasiswinya, begitu ini kan susah kok. Dia sudah dibayang-bayangi nanti skripsinya tidak selesai, harus pindah kampus, berarti keluar duit lagi, berarti tidak akan segera selesai dalam waktu yang ditargetkan. Dia tidak nyaman, belum lagi bayangan-bayangan masa depan yang tadi ya menghantui dia. Nanti kalau ini terkuat di publik, di media, ya, ada jejak digitalnya bahwa dia pernah menjadi korban pelecehan seksual di kampus. Ini sudah sampai di situ sebetulnya bayangan-bayangan mereka itu, sehingga terus mereka belum lagi buktinya susah disampaikan ya. Misalnya ada kasus yang terbaru itu diusulkan korban akan dicium, susah kan membuktikannya, ya misalnya. Jadi apa maksudnya? Kecuali ada CCTV ya. Ada CCTV, kemudian ada kasus lagi yang di mana itu di Jawa Tengah juga begitu. Jadi si rekan
atau koleganya ini bersama di dalam satu mobil, kemudian disenggol-senggol begitu ya, dan itu berkali-kali sudah diingatkan berkali-kali. Kan susah membuktikannya kecuali di situ ada saksi dan saksinya mau speak up. Soalnya adalah saksi sendiri ini kan tidak mau speak up, bahkan korbannya juga tidak ingin speak up gitu, dengan berbagai pertimbangan. Bentar Bu, ini saya menjadi tergelitik satu hal begini. Jadi artinya ada kesulitan secara psikologis bagi si korban dan tanda petik untuk mengungkapkan. Juga dari saksi, kemudian dari itu berarti kan kamu sendiri. Nah itu yang Ibu harus jawab. Mengapa seperti itu satu? Kemudian apa yang harus dilakukan? Maksudnya begini loh. Kan Ibu tahu permasalahannya. Jadi artinya nanti aku akan begini, nanti kalau aku ngomong akan begini. Nah, itu ada nggak upaya dari pemerintah atau dari Ibu sebagai pusat studi gender atau segala macam yang bisa mendorong mereka untuk mengungkapkan itu satu, nanti tolong dijawab. Itu yang kedua begini. Satu dulu ya, biar nggak lupa. Ya oke. Tapi yang kedua supaya juga nggak lupa. Jadi gini, Bu, ini seorang perempuan ceritanya gitu. Udah lulus ya, oh selamat ya gitu, dia selamat. Tapi terus dia bercerita dulu, aku skripsinya, aku sama si Pak ini atau Mas ini atau siapa gitu, dan aku diperlakukan begini. Karena dia bilang, oh ya dulu juga begitu, setiap itu begitu. Nah, ketika aku sudah lulus, sudah selesai, aku masih bisa nggak menuntut itu? Oke, yang pertama dulu ya, upaya dari kampus atau dari pemerintah. Iya, dari kampus itu. Justru dari pemerintah tadi ya sudah ada Permen tadi yang kemudian kan tinggal lanjutin nih. Sangat bergantung pada komitmen dari pimpinan ya kampus ya, dalam arti tidak hanya rektor ya, tapi dari senat kampus juga ya, karena kadang-kadang juga ada yang tidak ngeh senatnya ya, tapi kalau yang bagus begitu ya, begitu ada peristiwa kan langsung ya senat itu bersidang dan dengan komite etiknya gitu ya, kemudian melakukan tindakan dan kemudian menyampaikan kepada publik. Nah, inilah yang sebetulnya diinginkan oleh masyarakat gitu. Jadi masyarakat masih bisa memahami itu, tapi dia butuh loh. Terus fungsinya kampus itu apa? Terus keadilannya untuk korban itu apa? Begitu. Jadi ketika kemudian korban juga mendapatkan jaminan, oke, tetap studi di situ, tidak dikeluarkan dan lain-lain, kemudian diganti pembimbingnya, lalu si pelakunya ini diskors, misalnya tidak mengajar sekian semester dan lain-lain. Inilah yang melegakan publik sebetulnya. Ya, dan ini sudah dilakukan beberapa perguruan tinggi dan saya rasa ini bagus, dan kalau mencela nama baik atau tidak tergantung dari sudut mana kita melihat. Sama seberapa jauh tindakannya itu ya? Iya, dan kesungguhan itu malah justru menunjukkan kepada publik, oh berarti ini serius nih, oh bagus nih, jadi kalau nanti kita mulai di situ aman gitu. Dan ini yang memang dimaui oleh undang-undang ini, jadi kampus itu harus mendeklar bahwa ini adalah kawasan yang bebas pelecehan seksual. Harus seperti itu. Jadi kampus harus mendeklar bahwa kawasan pendidikan tinggi atau kampusnya adalah kawasan yang bebas pelecehan seksual. Itu di Mataram sudah itu. Insyaallah. Terus yang kedua itu Bu, bisa tidak dituntut. Bisa tidak dituntut. Beberapa kasus sudah. Itu masih bisa berlaku, maksudnya tuntutan itu masih bisa. Soalnya begini, itu ya. Saya ambil contoh saja, case-nya kan kemudian dimuat di suatu buletin. Ya, oke. Dan akhirnya bagus oleh humasnya, oh ya itu terjadi dan kita cepat menangani, lalu senat bersidang dan bla 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 bla. Nah itu yang melegakan. Nah itulah yang kita inginkan, Mas, gitu ya, dari supaya Ibu Kartini juga tidak semakin sedih lah ya di sana. Lihat kaumnya dilecehkan. Dan perjuangannya memang ya tadi salah satu perjuangannya adalah merdeka dari kekerasan, gitu ya. Sehingga memang yang harusnya ditempuh oleh kampus menyusun tadi ya Satgas PPKS ya, istilahnya pencegahan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus dengan ukur HP-nya. Artinya ukur HP itu ya termasuk kalau misalnya ya korban ini sampai mengalami trauma itu penanganannya seperti apa, bahkan mungkin kalau yang memang mampu hingga penanganan materialnya ya. Jadi Permen ini tidak membahas kasus pidananya bisa dilaporkan di ranah yang lain, misalnya ranah hukum. Tapi di lingkungan kampus sendiri sudah harus tadi ya barikade tamengnya itu sudah keras.
Jadi ini ada komisi ini loh, jadi kalau kamu siapapun Anda begitu ya, entah itu mulai dari pimpinan tertinggi sampai yang mahasiswa itu kalau melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kekerasan seksual atau perbuatan kekerasan seksual yang tidak diinginkan itu pasti ada sanksinya. Oke, ya, pasti. Baik, teman-teman, tidak terasa 30 menit ya kita sudah berbincang ini. Tapi ada satu poin yang sangat menarik bahwa dari perbincangan kita yang pertama adalah kampus harus menciptakan suasana nyaman dan bebas pelecehan seksual karena sudah ada aturannya di Permendikbud nomor 30 tahun 2021. Artinya apa? Bahwa kampus harus menyiapkan satu perangkat untuk benar-benar menciptakan kampus ini sebagai suatu pendidikan tinggi yang betul-betul bebas dari pelecehan seksual, terutama bagi kaum perempuan. Kemudian yang kedua ada catatan saya bahwa teman-teman mahasiswi, terutama mahasiswi ya, mahasiswa dilecehkan ya malah. Ada juga ya, mahasiswi atau mahasiswa yang dilecehkan, merasa dirugikan atau diperlakukan tidak sesuai dengan keinginannya terkait dengan pelecehan itu bisa lapor ya Bu ya, bisa lapor ke kampus ya, bisa lapor ke kampusnya. Di kampus ada semacam satgasnya. Ada satgasnya, nanti lapor ke sana atau speak up berbicara sehingga bisa tetap melanjutkan studinya dengan baik. Jadi teman-teman tidak usah takut terhadap ancaman bahwa nanti nilainya turun atau segala macam, itu memang harus sekarang itu harus diberitakan karena ini menjadi satu presiden yang cukup baik juga buat kampus untuk menyelesaikan masalah dan membersihkan hal-hal yang tidak baik di lingkungan pendidikan tinggi. Yang ketiga adalah bahwa teman-teman sekalian kita sadari bahwa ternyata pelecehan seksual itu meningkat. Data dari Bu Okti tahun 2019 itu ada 409 dan 2021 itu 1425. Artinya dalam 1 tahun itu terjadi 4 kali pelecehan seksual di kampus setiap hari di tahun 2021. Apakah 2022 ini akan meningkat? Tergantung kita semua, tergantung pihak kampus, tergantung pada birokrat, pemerintah dan segala macam untuk menjaga kawasan ini jadi kawasan yang betul-betul ilmiah, bukan kawasan menjadi ladang yang subur untuk melakukan kegiatan seksual berdasarkan relasi kuasa. Jangan seperti itu. Jika oleh karena itu teman-teman sekalian, terutama mahasiswi-mahasiswi itu tetap harus berani. Tapi juga mahasiswi jangan memancing-mancing mau konsultasi Pak gitu dengan uang berbagai, jadi jangan memancing-mancing. Tapi satu poin penting, tidak terjadi pelecehan seksual apabila itu dilakukan suka sama suka. Iya, lain lagi dong itu. Lain lagi, jadi lain lagi. Walaupun dalam konteks bimbingan deskripsi kali ya. Tapi kan jelas tadi. Jelas. Kekerasan itu tidak diinginkan. Tidak diinginkan. Jadi kalau tidak diinginkan oleh korban, lapor. Tapi tidak diinginkannya setelah itu. Baiklah, teman-teman sekalian, terima kasih teman-teman di Blogger sudah ikut bergabung bersama kita. Ibu ada closing statement nggak buat kampus atau buat teman-teman mahasiswa? Iya, yang jelas saya sangat berharap selaku pribadi maupun penggiat gender begitu ya, bahwa upaya pemerintah melalui Permendikbud nomor 30 tahun 2021 tentang PPKS ini pencegahan penanganan kekerasan seksual di dalam perguruan tinggi ini kita upayakan bersama untuk bisa semakin melembaga maupun juga semakin mendapat support, karena tidak mungkin kalau tidak kita support ya, misalnya kita melihat pelaku kemudian ada korbannya sebagai teman atau mungkin sebagai saksi yang juga mendorong itu supaya bisa terlaporkan, karena kadang-kadang environment itu tidak mendukung. Nggak usah dilaporkan, nanti kampus kita jadi ya kondang atau ternama jadi jelek. Ini kan juga kemudian ya menjadi defense yang kurang pas gitu. Jadi kan yang tadinya mau speak up jadi mundur sekian derajat untuk bahkan berbalik untuk tidak melaporkan begitu ya. Nah sementara penderita atau korban ini kan yang ditanggung 3 hari itu saja gitu. Kalau sampai itu terjadi misalnya pemerkosaan, ini kan bisa sampai sepanjang hidupnya dia akan menderita, sehingga perlu hal ini kita support dan perguruan tinggi jelas ya kalau bisa melaksanakan ini dan memang menciptakan ini begitu kondisi-kondisi yang mendukung, seperti misalnya adanya CCTV gitu ya. Oh CCTV ya. Ya. Bahkan jangan seperti daerah restroom itu
blank spot, malah harus kadang-kadang pelecehan itu ada di sekitar itu gitu ya. Nah kemudian tadi dipilih orang-orang yang memang duduk di situ itu netral dan bijak ya. Satgasnya. Iya, sehingga cukup hati-hati, kemudian independen dan juga tidak bias gender. Oke. Bebas kepentingan lah istilahnya ya. Dan terhadap pers tentunya juga harus lebih lagi melihat secara bijak ya kondisi korban. Jadi jangan hanya dari perspektif tadi ya yang kurang menguntungkan begitu ya, tetapi karena kita lihat contoh-contoh di negara lain itu di Amerika saja kasus seperti ini bisa disimpan sampai 2 bulan menunggu saat yang tepat. Oh, untuk di launching. Di launching. Artinya di launching itu saja di launching pelakunya loh mas. Ya, jadi ya, korbannya tetap dilindungi. Nah, korban dilindungi ya. Lebih baik tadi korban-korban itu memang harus tetap dilindungi ya, karena dia kan sedang proses untuk secara psikologis diobatin ya supaya kembali menjadi normal, bisa bersosialisasi lagi seperti yang diinginkan. Baik. Aduh, tidak selesai 1 bulan ngomongin soal perempuan. Baik, terima kasih. Sampai kita ketemu lagi di perbincangan berikutnya. Salam.